Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang etika pendidik terhadap murid. Seorang pendidik bukan hanya bertugas mengajar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga menjadi teladan, pembimbing, dan sahabat bagi peserta didik. Sikap dan perilaku guru sangat mempengaruhi perkembangan karakter peserta didik, terutama pada anak usia dini. Karena itu, peserta didik harus memiliki etika yang baik dalam mengajar murid, agar terciptalah suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sebelum ke pembahasan, kami dari kelompok 3, saya Nada Mufidah dengan NIM 240310600021. Rizky Adistia dengan NIM 240310600006. Dan saya Dina M. Fabriana dengan NIM 240310600025. Yuk kita simak video penjelasan dari etika pendidik terhadap murid. 1. Pengertian etika pendidik. Etika pendidik adalah tata krama, sopan santun, atau aturan. Sedangkan pendidik adalah seorang yang membimbing, mengajar, dan membantu perkembangan peserta didik. Jadi, etika pendidik terhadap murid yang baik adalah sikap dan perilaku baik yang harus dimiliki guru dalam berinteraksi dengan peserta didik. Yang kedua, penyabar dan ramah. Etika seorang pendidik yang pertama yang wajib dimiliki oleh seorang pendidik adalah sabar dan ramah terhadap murid-muridnya. Kenapa? Karena murid memiliki karakter yang berbeda-beda setiap anaknya. Yang pertama, ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang mudah mengerti pembelajaran, ada yang membutuhkan waktu yang mungkin sedikit lebih lama untuk belajar. Kita sebagai pendidik tidak boleh mudah marah ataupun suka membanding-bandingkan siswanya. Dengan sifat sabar dan ramah yang kita miliki akan membuat siswa menjadi percaya diri dan bahagia di sekolah. Yang ketiga, menghargai dan menyayangi murid. Pendidik harus menghargai semua anak tanpa membeda-bedakan. Semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan kesempatan belajar. Guru tidak boleh memilih kasih, mengejek kekurangan anak, membandingkan anak dengan teman lainnya, dan menumbuhkan rasa tidak percaya diri. Sebaliknya, guru harus memberikan semangat kepada semua anak, menghargai usaha anak, memberikan pujian yang membangun, dan menumbuhkan rasa percaya diri anak. Kasih sayang dari seorang guru dapat membantu membangun perkembangan emosi anak jauh lebih baik. Jadi teladan yang baik, guru adalah contoh bagi murid-murid. Apa yang dilakukan guru sering dicontoh oleh murid-murid. Oleh karena itu, pendidik harus memberikan teladan yang baik. Contohnya, berbicara, berpakaian, sopan santun, dan lain sebagainya. Misalnya, datang ke sekolah tepat waktu, mengucap salam, meminta tolong, minta maaf, dan mengucap terima kasih. Ketika guru memberi contoh, murid akan belajar melakukan hal yang baik yang akan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Etika berikutnya adalah menggunakan bahasa yang baik dan santun terhadap anak. Perkataan guru sangat berpengaruh pada perasaan anak. Guru
dilarang menggunakan bahasa yang keras, bentakan, ataupun kata-kata kasar, dan lain-lainnya. Sebaliknya, menggunakan kata-kata yang lebih membuat anak menjadi merasa bersemangat seperti ayo semangat, ayo kamu bisa, dan lain sebagainya. Bahasa yang lembut akan membuat anak menjadi termotivasi dan semangat untuk selalu belajar. Yang keenam, membangun hubungan yang positif terhadap murid. Hubungan yang baik antara guru dan murid sangat penting dalam pendidikan. Guru harus menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan penuh kasih sayang. Contohnya, mengajak anak bernyanyi dan bermain sambil belajar, memberikan perhatian ketika anak sedih, dan menyayangi anak. Hubungan positif membuat anak lebih semangat dan rajin ke sekolah. Satu hal penting dalam dunia pendidikan, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa calon pendidik di UIN Wali Songo Semarang. Sebagai lembaga pendidikan yang mengintegrasikan nilai keislaman, kemanusiaan, dan keilmuan, UIN Wali Songo tidak hanya menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan etika dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, seorang pendidik tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengajar, tetapi juga harus mampu menunjukkan sikap yang baik dalam berinteraksi dengan peserta didik. Etika pendidik terhadap murid merupakan pedoman yang mengatur bagaimana seorang guru bersikap, berbicara, dan bertindak kepada peserta didiknya. Sikap seperti menghargai perbedaan, berlaku adil, menjaga tutur kata, memberikan bimbingan dengan sabar, serta menjadi teladan yang baik merupakan bagian dari etika yang harus dimiliki oleh setiap pendidik. Dalam dunia pendidikan saat ini, hubungan yang baik antara guru dan murid sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar. Ketika murid merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik, mereka akan lebih nyaman, percaya diri, serta termotivasi untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sebagai mahasiswa UIN Wali Songo, Semarang yang dipersiapkan menjadi tenaga pendidik dan insan akademik yang berakhlakul karimah, pemahaman mengenai etika pendidik terhadap murid menjadi bekal penting untuk diterapkan baik selama proses perkuliahan maupun ketika terjun langsung ke dunia pendidikan nantinya. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa etika pendidik terhadap murid sangat penting dalam proses pendidikan. Seorang guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga membentuk karakter anak. Dengan etika yang baik, proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dan bermakna bagi murid. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang etika pendidik terhadap murid. Cukup sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.